你虽然放弃了100颗生命星球的所有权，2年后到达，得早做准备。送你们一件低5级轨道炮。是登家了。郭大人，早选择我们羽魔星地。对我方人员意图不轨。 Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode 122. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Lo Feng bersama dengan anggota dari Gunung Tiga Kapak telah berniat untuk pergi meninggalkan dunia harta karun. Karena perselisihan antara mereka dan juga Brolin telah usai karena kakek Hagrave yang telah setuju untuk bekerja sama dengan Gunung Tiga Kapak. Singkat cerita, Lo Feng pun telah keluar dari dunia harta karun dan juga dunia guntur. Dan juga Lo Feng bersama teman-temannya telah diterima menjadi anggota dari tentara bayaran. Tetapi di saat itu mereka malah bertemu dengan Nolashan yang berniat untuk menghajar mereka. Untungnya adanya Master Miyu membuat Nolashan ketakutan, tetapi Nolashan tidak menyerah sampai di sana karena Nolashan tetap mengejar pesawatnya Lo Feng. Untungnya Lo Feng juga telah meminta bantuan lagi kepada Master Miyu untuk mengalahkan armada dari Nolashan, yaitu dengan Lo Feng yang memberikan bayaran kepada Master Miyu berupa hadiah planet yang sebenarnya hadiah itu diberikan kepada Lo Feng, tetapi Lo Feng memberikannya kepada Master Miyu. Dan Master Miyu pun kemarin menghajar para pasukannya Nolashan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan penyerangan yang masih dilakukan oleh Master Miyu kepada Nolashan. Semua pesawat Nolashan dari pesawat kecil dan juga pesawat besar dihancurkan oleh Master Miyu. Nolashan hanya bisa melihat pesawatnya dan juga para pasukannya dihajar habis-habisan oleh Master Miyu. Dan juga di sini Nolashan khawatir dengan nasibnya karena ia yakin nasibnya tidak akan selamat. Sedangkan Lo Feng yang melihat kekuatan dari Master Miyu sangat takjub dengan kekuatannya karena ia tak menyangka jika kekuatan dari seseorang yang berada di ranah dari Master Domain akan mendominasi seperti Master Miyu. Bahkan bisa menjatuhkan armada dari Nolashan begitu cepat. Setelah menghabisi para pasukan dari Nolashan, Master Miyu pun berada di atas dari pesawatnya Nolashan, yang sekarang hanya tersisa satu pesawat, yaitu pesawatnya Nolashan. Master Miyu yang berada di atas pesawatnya Nolashan tak disangka membuat pesawatnya Nolashan oleng. Nolashan pun sangat panik dengan hal ini, berniat untuk kabur. Tetapi karena kekuatan tekanan dari Master Miyu membuat pesawatnya Nolashan tertekan dan tidak bisa pergi dari sana. Nolashan dengan ketakutan langsung memberikan komunikasi kepada Master Miyu menggunakan hologram, mencoba menjelaskan bahwasannya kejadian ini merupakan kesalahpahaman. Tetapi Master Miyu tidak mendengarkan Nolashan. Master Miyu menghancurkan hologramnya Nolashan dan lalu menarik Nolashan menggunakan kekuatan tarikannya. Master Miyu juga membanting Nolashan dengan sangat kuat di atas pesawatnya Nolashan. Master Miyu mengatakan kepada Nolashan bahwasanya ia kesal kepada Nolashan karena telah mengganggu rekannya, dan siapapun yang berani mengganggu rekannya maka nasib mereka akan segera menghilang. 对我方人员意图不轨。 Lo Feng yang melihat ini pun merasa puas karena jika mereka bisa menyingkirkan Nolashan maka seluruh ancaman dari planet bumi akan segera berakhir. Tetapi di saat Master Miyu yang berniat untuk menghabisi Nolashan, tiba-tiba saja Master Miyu mendapatkan panggilan telepon dari pemimpin Menara Bailu, yang dimana ini merupakan pemimpin dari organisasinya Nolashan. Pemimpin dari Master Bailu telah mengetahui bahwasannya Master Miyu telah menyerang armadanya Nolashan. Pemimpin dari Menara Bailu mengancam kepada Master Miyu jika Master Miyu tetap melanjutkan penyerangannya kepada armadanya Nolashan, maka Master Miyu telah melanggar perjanjian dari kejahatan senjata antara Gunung Tiga Kapak dan juga Gunung Naga Hitam.
天臣已经与你们的统帅让麾下罗峰在先。诺兰山是 Master Mingyu pun sadar bahwasanya Nolashan telah sengaja menghubungi pemimpinnya. Hal ini pun membuat Master Mingyu tidak bisa melanjutkan aksinya. Master Mingyu beralasan bahwasanya ia menyerang Nolashan karena Nolashan yang terlebih dahulu menyerang temannya. Tetapi pemimpin dari Menara Belu menjawab bahwasanya Nolashan masih belum memberikan serangannya kepada Lo Feng. Jadinya bisa dibilang Nolashan masih belum melanggar perjanjian itu. Sedangkan Master Mingyu telah terlebih dahulu menyerang armadanya Nolashan, membuat mereka mengalami kerugian besar. Jika Master Mingyu tetap melanjutkan penyerangan ini dan memusnahkan Nolashan, maka Master Mingyu telah melanggar aturan dan ia akan meminta pertanggungjawaban dari Master Tiancheng, yaitu pemimpinnya Master Mingyu. Master Mingyu tidak memiliki pilihan lain untuk membebaskan Nolashan karena ia juga tidak mau Gunung Tiga Kapak mendapatkan masalah besar akibat keegoisan dirinya untuk membasmi Nolashan. Master Mingyu melepaskan Nolashan dan juga ia memberikan ancaman kepada Nolashan. Jika di masa depan Nolashan tetap berani mengganggu Lo Feng, maka Master Mingyu tidak akan memberikan ampun kepada Nolashan. Bahkan itu perjanjian gencatan senjata di antara mereka berdua. Lalu Master Mingyu pun pergi meninggalkan Nolashan. Nolashan pun dengan kesal berbicara kepada Master Mingyu bahwasanya urusan di antara mereka berdua masih belum usai. Akan ada hukum rimba di alam semesta ini yang akan mengadili mereka berdua. Dan di saat waktu itu telah tiba, maka Master Mingyu tidak akan mendapatkan bantuan dari siapapun yang dapat melindungi Master Mingyu. Bahkan itu Master Tiancheng sekalipun. Master Mingyu yang mendengar itu pun semakin kesal kepada Nolashan. Ia pun menggunakan kekuatan auranya membanting Nolashan terpental jauh sampai membuat Nolashan batuk berdarah. Setelah pertarungan itu berakhir, Master Mingyu pergi meninggalkan Nolashan dan Master Mingyu datang ke tempatnya Lo Feng. Master Mingyu meminta maaf kepada Lo Feng karena dirinya tidak bisa menghabisi Nolashan karena perjanjian gencatan senjata antara Gunung Tiga Kapak dan juga Menara Baihu. Jadinya Master Mingyu tidak bisa melanggar perjanjian tersebut. Lo Feng tidak memasalahkan hal tersebut, dirinya juga bisa memaklumi hal itu. Lalu Lo Feng pun meminta lagi sedikit bantuan dari Master Mingyu, yang dimana Lo Feng meminta untuk membantu mereka menghadapi gelombang ketiga dari para pasukannya Nolashan karena nantinya pasukan Nolashan masih akan tetap datang ke planet bumi. Master Mingyu mengerti hal tersebut. Master Mingyu juga memberikan beberapa hadiah kepada Lo Feng, yang dimana Master Mingyu tetap memberikan 5 planet kepada Lo Feng walaupun Lo Feng telah memberikan 100 planet kepada Master Mingyu sebagai jaga-jaga tempat perlindungannya Lo Feng dan juga para penduduk bumi. Serta Master Mingyu juga memberikan beberapa senjata railgun kepada Lo Feng yang berada di tingkatan kelima. Lo Feng pun sangat berterima kasih atas kebaikan dari Master Mingyu. 你虽然放弃了100颗生命星球的所有权，2年后到达，得早做准备。送你们一件第5级轨道炮。 Berpindah ke tempat dari para pasukannya Nolashan, yang dimana sekarang mereka mendapatkan panggilan dari Nolashan. Nolashan bertanya kepada mereka kapan mereka akan sampai di planet bumi. Mereka pun menjawab kemungkinan besar mereka akan sampai ke bumi dalam waktu 1 tahun 252 hari. Nolashan pun menyuruh kepada mereka untuk menggunakan kecepatan penuh agar mereka bisa sampai ke planet bumi dalam waktu yang lebih cepat. Tetapi masalahnya jika mereka menggunakan kecepatan penuh, maka mereka akan kehilangan banyak bahan bakar, yang kemungkinan bahan bakar itu tidak akan cukup untuk membuat mereka kembali ke tempat planet asal mereka. Nolashan menenangkan kepada mereka bahwasanya di planet bumi terdapat sebuah pesawat piramida dari klan robotik yang tersisa di planet bumi. Mereka bisa menggunakan pesawat itu sebagai pesawat pengganti, dan juga Nolashan menyuruh kepada mereka misi utama mereka adalah untuk mengakhiri nyawanya Lo Feng. Karena itu satu-satunya cara bagi mereka untuk bisa mendapatkan planet bumi. Dan cara paling mutakhir bagi mereka untuk bisa mengincar nyawanya Lo Feng adalah mengincar keluarganya Lo Feng juga. Buluwo memahami perkataannya Nolashan dan ia akan menerima perintahnya Nolashan. Setelah itu pun Nolashan terputus dari panggilan mereka.
Kembali ke tempatnya Lo Feng, sekarang Lo Feng bersama Hong dan juga Lei Sen sedang saling berbicara mengenai keamanan bumi. Walaupun mereka sekarang mendapatkan bantuan dari Master Miu, tetapi mereka tidak bisa mengandalkan bantuan dari pihak luar seterusnya. Mereka juga harus bergantung dengan diri mereka sendiri. Lo Feng setuju dengan perkataan dari Hong dan di sini Lo Feng telah mempersiapkan hal tersebut, yang dimana Lo Feng telah mempersiapkan berbagai harta baru untuk bisa melindungi planet bumi yang telah dikirimkan ke planet kedua mereka. Tetapi permasalahannya sekarang bukan hanya ancaman dari Nolashan, tetapi juga ancaman dari Brolin. Karena Brolin sekarang dan juga kakeknya telah mendapatkan ketiga kode rahasia dari mutiara warisan, dan di sini mereka masih belum mengetahui rencana apa yang digunakan oleh Brolin setelah mendapatkan mutiara warisan tersebut. 从界中界兑换的宝物，还好我们有这40，看来与诺兰山家部落林得到传承水。 Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari Brolin dan juga kakeknya sekarang yang berada di Bank Alam Semesta. Di sini mereka menggunakan 3 kode rahasia dari mutiara warisan untuk bisa mendapatkan harta tersebut. Mereka pun menyerahkan ketiga kode rahasia kepada AI dari Bank Alam Semesta. Setelah mereka menyerahkannya, mereka pun telah mendapatkan harta bola warisan tersebut. Sambil kakek Hagrev mengatakan bahwasanya setelah mereka mendapatkan bola harta warisan ini, maka Brolin akan segera mendapatkan hak atas kekaisaran mereka. Kembali ke tempat Lo Feng sekarang, Lei Sen mencoba untuk membuka teknik buku rahasia guntur milik dari Master Kabu yang telah mereka dapatkan dari dunia harta karun. Setelah mereka membuka teknik tersebut, tiba-tiba saja Guo yang dimana ia merupakan AI dari Master Kabu keluar dari sana, dan ia pun sangat senang karena akhirnya dirinya bisa terbebas dari dunia harta karun. Tetapi si Guo sekarang bukan AI yang jahat karena ia mewariskan teknik dari Master Kabu yaitu teknik guntur. Dengan di sini orang yang akan mendapatkan harta warisan teknik guntur dari Master Kabu adalah Lei Sen. AI Guo dengan sangat senang pun mencoba untuk menarik Lei Sen, tetapi dihentikan oleh Babata karena Lei Sen telah dianggap oleh Babata sebagai muridnya dan juga merupakan murid dari Master Huyanbo. Dan di sini pun terjadi perebutan antara AI Guo dan juga Babata mengenai Lei Sen. Singkat cerita, pada akhirnya perebutan itu pun berhenti dengan di sini Guo memberikan sebuah hadiah kepada Babata, yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Guo mengenai ilmu pengetahuan kuno yang membuat Babata pun sangat senang, dan Babata pun pada akhirnya mau menyerahkan Lei Sen kepada Guo. 是增加了，郭大人，能选择我们羽魔星地。 Lalu Lo Feng pun bertanya kepada Guo mengenai harta dari bola kristal warisan yang sekarang telah didapatkan oleh Brolin. Hal apa yang akan bisa didapatkan oleh Brolin jika Brolin bisa menggunakan bola harta warisan tersebut? Sambil Guo menjelaskan kepada Lo Feng bersama teman-temannya, di lain sisi juga terlihat dengan Brolin dan juga kakeknya yang telah mendapatkan bola kristal warisan itu. Yang di sini Brolin sangat senang karena dirinya akhirnya bisa mendapatkan sebuah harta yang bisa membuat dirinya menjadi penguasa sejati. Di saat Brolin yang ingin membuka harta dari bola warisan tersebut, tiba-tiba saja harta dari bola warisan itu menjadi dari AI Guo lagi. AI Guo itu memberikan ucapan selamat kepada Brolin dan juga Hagrev karena telah mendapatkan bola kristal warisan. Dan lalu AI Guo pun memberikan sebuah barang kepada Brolin yang dimana barang itu merupakan koin alam semesta. Hal ini pun membuat Brolin dan juga Hagrev sangat bingung di mana harta yang asli. AI Guo mengatakan bahwasanya harta itu merupakan si koin kosmik tersebut, yang ternyata AI Guo telah menipu mereka. Yang dimaksud merupakan harta dari bola kristal warisan merupakan koin itu yang merupakan tipuan dari Guo. Setelah itu pun Guo pergi meninggalkan mereka. 宇宙币， Brolin yang mendapatkan koin kosmik itu pun sangat sadar bahwasannya dirinya sekarang telah ditipu oleh AI tersebut. Hal ini pun membuat Brolin sangat kesal dan ia pun meminta kepada kakeknya untuk segera mengirimkan pasukan kembali untuk menghajar Guo. Tetapi kakek Hagrev tidak setuju dengan hal itu karena ini merupakan aib dari keluarga mereka. Jika mereka melakukan penyerangan balik kepada AI Guo, maka seluruh dunia akan tahu bahwasannya keluarga mereka telah ditipu oleh AI kuno. Hal itu hanya akan semakin membuat keluarga mereka menjadi sangat malu. Jadinya kakek Hagrev menyuruh kepada Brolin untuk menjaga rahasia ini agar aib mereka tidak tersebar. 我们去找那个雾大人。 绝不能再让弟子住口！
kita pun kembali lagi ke tempatnya Lo Feng dan juga teman-temannya yang sekarang masih bersama dengan AI Guo. Di sini pun mereka juga telah mendapatkan penjelasan dari AI Guo bahwasannya harta karun bola warisan yang telah didapatkan oleh Brolin merupakan harta karun yang palsu. Hal ini pun membuat Lo Feng bersama teman-temannya sangat kaget karena ternyata harta karun yang mereka incar selama ini dan juga telah mereka rebutkan secara mati-matian merupakan sebuah harta karun palsu yang tidak berharga. AI Guo pun mulai menjelaskan kenapa dirinya melakukan hal ini, yang dimana dirinya sengaja menyebarkan luas berita mengenai harta karun dari bola kristal warisan agar banyak dari orang-orang yang berdatangan ke tempat dari dunia harta karun agar dirinya bisa terbebas. Karena walaupun dirinya merupakan teknologi kecerdasan, tetapi dirinya juga memiliki perasaan dan juga rasa bosan. Jika dirinya terjebak di dalam dunia harta karun terus-menerus membuat dirinya merasa bosan dan dirinya ingin mencoba untuk merasakan bagaimana hidup bebas. Dan dirinya sengaja memancing banyak orang untuk bisa memasuki dunia harta karun agar dirinya bisa terbebas dari dunia harta karun tersebut. Dan sekarang tujuannya telah berhasil karena dirinya sekarang telah terbebas dari dunia harta karun itu dengan sekarang ia bersama Lo Feng bersama teman-temannya. Lo Feng yang mendengar itu pun semakin kaget dan juga marah kepada Guo karena Guo tanpa sengaja telah membuat banyak orang terpancing untuk mendapatkan harta karun itu. Yang padahal harta karun dan juga kode yang sebelumnya mereka perebutkan ternyata itu tidaklah berharga dan bahkan harta itu tidaklah ada sama sekali. Berarti setiap orang yang telah terjebak di dalam dunia harta karun dan juga telah tewas di dalam dunia harta karun, mereka telah tewas dan juga terjebak di dalam sana secara sia-sia. Tetapi AI Guo mengatakan bahwasannya harta karun dari bola kristal warisan itu tidak sepenuhnya palsu, yang dimana harta karun dari bola warisan merupakan dirinya sendiri. Lo Feng bersama teman-temannya yang mendengar hal tersebut pun sangat kaget karena mereka tak menyangka mereka akan mendapatkan harta dari bola warisan. 因为我的水晶球的实体却是真，严格来说， Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Soulstar episode 122 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Yang dimana pada episode selanjutnya kita diperlihatkan bahwasannya ada salah satu dari pasukan Nolan yang tampak sekarang sedang bertarung melawan seseorang. Yang dimana kemungkinan orang yang sedang ia lawan merupakan Augu. Karena di sini senjata tombaknya itu hampir mirip sekali dengan senjatanya Augu. Sedangkan di depannya Lo Feng kembali mendapatkan penjelasan dari Guo mengenai harta karun dari bola kristal warisan. Yang dimana walaupun Lo Feng telah memiliki dari Guo, tetapi sebenarnya bola dari kristal warisan itu masih belum bisa didapatkan oleh Lo Feng. Karena Lo Feng harus melewati sebuah ujian terlebih dahulu. Dan selanjutnya pada preview kita diperlihatkan bahwasanya besok Augu tampaknya memiliki sebuah tingkah aneh. Karena setelah mereka sampai di planet bumi, Augu tampak ingin pergi ke suatu tempat sendirian karena ia memiliki urusan tertentu, yang kemungkinan ini merupakan pertempuran sebelumnya, yaitu pertarungan melawan anggota dari pasukan Nolan. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 你虽然放弃了100颗生命星球的所有权，2年后到达，得早做准备。送你们一件第5级轨道炮。